Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kelanjutan dari tafsiran surah Al-Maidah ayat yang ke-94. Insyaallah tema khusus yang kita kaji sore hari ini berkaitan binatang-binatang fasik, berkaitan adab-adabnya orang yang ihram. Di sana tidak boleh untuk berburu. Tapi untuk binatang-binatang tertentu kapanpun boleh untuk dibunuh, diburu. Terjemah ulang dari Al-Maidah yang ke-94. Wahai orang-orang yang beriman, kalian pasti diuji oleh Allah dengan sesuatu bentuknya buruan yang tanganmu mudah untuk menangkapnya. Alat-alatmu semisal panah, tombak mudah untuk menjangkaunya. Ketika kondisi tidak ada ujian, benda-benda itu sulit dicari. Ketika kamu sedang diuji, benda-benda itu banyak, sangat mudah dan bahkan menggiurkan. Allah bikin ujian seperti itu, tujuannya Allah hendak membuktikan siapa di antara kamu yang betul-betul punya rasa khauf kepada Allah secara gaib. Secara indera Allah belum terpantau, mata belum memandang, telinga belum bisa memegang, tapi berita sahih menjelaskan akan kebenaran Allah Ta'ala. Bila kamu memang betul-betul mengimani, ketika kamu diuji, kamu akan taat kepada peraturan. Siapa yang demikian berarti dia telah mendapatkan kesuksesan. Maka barang siapa yang melampaui batas, melanggar, maka bagi dia siksa yang menyakitkan. Ayoul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, berikutnya kita akan baca di halaman yang ke-103, paragraf pertama. Ammal mu'minun as-shadiqun, adapun orang-orang yang iman dan mereka kelasnya benar.
min tilkal zumrati al mubarakati, dari golongan yang diberkahi. Siapa golongan yang diberkahi? Para sahabat. Istilah lain, al-qurun al-mufaddalah, generasi yang diberi kelebihan. Karena pesan Nabi SAW, khairu ummati qarni, summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, orang yang selevel dengan Nabi, itulah sahabat. Yang mereka ketemu Nabi, mendapatkan dakwah Nabi, memahami, menerima, menjaga sampai mati. Mereka dijamin generasi terbaik. Itulah yang dimaksud dengan az-zumrah al-mubarakah, golongan yang diberkahi, yaitu aladina, orang-orang yang sahibu, mereka mensahabati Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ribuan yang lain. Faqatim tuhinu, mereka telah melewati ujian. Wa najahu, dan akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan. Wa fazu, dan mereka orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ketika mereka diuji betul-betul sukses. Kisahnya pada perjanjian Hudaybiyah ternyata gagal atau tertunda, yaitu ditunda tahun depan, itu pun juga hanya 3 hari. Nah, dikala mereka sedang ihram untuk umroh, nggak boleh berburu, di mana waktu itu binatang buruan istilahnya apa? Jarak kilat nih. Ketika boleh berburu binatangnya nggak ada, ketika nggak boleh berburu cemekel. Ya gitulah gaya ujian. Ketika sedang tidak diuji sabar, dadi wong sing sabar penak, mesam-mesem penggayane. Ketika diuji sabar, lingkungane seolah itu hanya memancing nesu mawon. Cetok kae kok ya kudu nesu wae, cetok kae kudu nesu wae. Nganti cetok kucing kudu nesu ngoten nggih. Napa cetok kucing nganti nesu ya? Ya gitulah, ketika sedang diuji sabar itu apa-apa itu seolah itu jadi pemicu. Nah, ternyata para sahabat itu sukses. Mereka nggak boleh berburu binatang buruan dan nyepak. Ternyata mereka tidak menangkap sama sekali. Akhirnya sukses. Luar biasa mereka. Lalu bagaimana berikutnya? Waja'a unasun ghalaba alaihim al-jahlu, dan datanglah manusia sesudah mereka yang didominasi oleh kejahilan. Generasi berganti, nilainya menurun. Kalau para sahabat ilmunya luar biasa, turun generasi itu ilmunya berkurang. Bahkan ketika semakin banyak penyelisihan mengikuti hawa nafsu, banyak bid'ah, kejayaan telah merata, seolah orientasi kehidupan untuk memupuk kekayaan. Semisal negara itu mandat untuk ngurus masyarakat, tetapi sering malah digunakan untuk mencari kekayaan. Sehingga ketika sudah dikenal pejabat tinggi, napa kesane? Sugih napa melarat? Sugih. Berarti kalau begitu ada sebuah kesan, orang punya jabatan itu adalah untuk memperoleh kekayaan. Begitu anak undangan syukurannya apa pangkatin naik, oh duitnya akeh saiki. Seolah kan nggak golek duit. Ya gitulah generasi yang pada masa Nabi SAW itu bisa dibilang nggak ada orang yang minta jabatan, tetapi dikatakan kalian akan berambisi untuk menduduki jabatan. Ingatlah,
Dia bukan kenikmatan tetapi amanat. Siapa yang mendapatkan jabatan itu karena ditunjuk, dianggap punya kemampuan, nanti akan ditolong. Tapi apabila karena ambisinya, nanti akan dibebani. Ini memberitahu kepada kita akan datang generasi dunia itu sebagai puncak tujuan. Tidak perlu agama untuk mencari kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apabila sudah orientasinya ke sana, dan ini yang diwaspadakan Nabi SAW dengan sabdanya, mal fakru akhsha alaihum, bukan kefakiran yang kukhawatirkan menimpa pada kalian, walakin ma akhsha alaikum antub satalakumud dunya, tetapi yang kukhawatirkan nanti dunia akan dibetangkan. Fatunafisu kama tanafasu, akhirnya kamu berlomba-lomba sebagaimana orang dulu berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, akhirnya dunia menghancurkan kamu sebagaimana pernah menghancurkan mereka. Ini yang dikhawatirkan, dan ini yang terjadi. Sampai amanat untuk cari nikmat. Amanat misalnya untuk mencari surga, tapi untuk mencari nikmat. Jabatan misalnya untuk mengemban amanat, tapi ngegolek duit. Makanya jabatan penting geroyoan, nanti berapapun beli siap. Ketika modalnya gede, hasilnya cilik, nanti berpotensi korupsi. Bagaimana? Nah, modalnya samene pahitane semene, entuke mek semene lah, malah tilang-tiling, kok ora badi. Sementara harapannya melambung tinggi, kenyataannya seperti itu. Ini akan datang kepada manusia yang mereka dikuasai kejahilan. Fa'ahalu, maka akhirnya mereka menghalalkan maharimullah, perkara-perkara yang Allah haramkan, bil khiyal, dengan rekayasa. Kariba, semisal haramnya riba. Siapapun paham riba itu haram, tapi ben kita halal direkayasa, yaitu bi anwa in minal khiyal, dengan aneka ragam cara. Nek duwe anakan bunga kuwi haram, dipun ganti jenengi napa jenenge? Uang administrasi, uang terima kasih. Sedekah kangge membantu administrasi. Namel bahasa sedekah ngoten nggih. Ben malah ketok bener. Ya entuk untangan, piro? 1000, napa piro 900, sing 300 sedekahku ngoten nggih. Masuk sedekah ora oleh. Nah, gitu bahasane. Itu bahasane, dan macam-macam, pokoknya direkayasa, dan itu gaya Yahudi, lecet pikirannya. Apa? Ketika mereka diharamkan lemak, ternyata lemak itu gak dimakan, tapi diproduk cet duite gitu ku panganan. Sami mawon. Itu namanya khiyal, rekayasa, ngakal-ngakali, ngotak-ngatik hukum. Semisal Rabi etandalan karo kulondalan gak oleh, jarene nyebrang segara getih, amrih oleh kon ambruk, ngoten nggih. Kon kelimpang-kelimpang gayane anak ilang kok ditemu, ngoten. Nah, macam-macam itu namanya khiyal. Rekayasa, memakar hukum, ngotak-ngatik hukum. Berikutnya wa qala ta'ala fi khitaminita, pada penutup panggilan ayat ini, famani i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, maka dia siapa di antara kamu yang melanggar, maka buat dia siksa yang menyakitkan. Maknanya mani i'tada, siapa yang melanggar ba'da hadan nahyi, setelah pelarangan ini, an qatli saidi, yaitu pelarangan ketika orang yang berihram tidak boleh berburu manuk-manuk pokoke nak cekelane, jarak, seolah mengatakan cekelen aku. Halal ikhrami, dikala mereka sedang ihram, ternyata dia berburu, menangkap, jadi melanggar. Kalau begitu, walahu adzabun alim, maka buat dia siksa yang mujiun, menyakitkan.
Waqad yakunu fid dunya, bisa jadi siksa itu terjadi di dunia. Waqad yakunu fil akhirati, maka mungkin saja ada siksa itu terjadi di akhirat. Au fihima ma'an, atau siksa itu terjadi keduanya bersama. Sebagaimana Allah menjanjikan, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti akan timpakan kepada mereka siksa kecil sebelum siksa besar. Siksa kecil itu apa? Ya misalnya orang kafir ditawan di perang, bebas dengan cara menebus, atau ada yang dibunuh, atau mendapatkan luka-luka, akhirnya badannya cacat. Nah, kena kan di dunia, mati nggak tobat, dikubur, kena. Dan berikutnya, itu ada siksa yang bersifat ganda seperti itu. Bihasabi halil mu'tadi, sesuai dengan kadar orang yang melampaui batas. Fi'tidai, sesuai dengan kadar pelampauan batasnya. Waqad, dan juga berkemungkinan ya'fu ar-rahmanu, Allah zat yang ar-rahman itu memberikan maaf, wa yaghfiru, dan memberikan ampunan. Bahwa memang Allah adalah al-afuwu ar-rahim, zat maha pemaaf lagi maha penyayang. Menunda siksa, orang diberi kesempatan berbenah, dan mau berbenah akhirnya akan dimaafkan total. Allah bisa, memang wa ya'fu an katsir, Allah banyak memberi maaf. Maka kesempatan longgar yang ada gunakan untuk banyak mencari maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang sedang salah lalu sadar, punya kesempatan berbenah, syukurilah. Kenapa? Ini menandakan Allah sedang memberikan peluang maaf. Dengan kamu berbenah, gak jadi kena hukuman. Nah begitu. Supaya kamu bisa semangat, maka rasakan saja, yaitu ketika mendapatkan siksa dunia gak seberapa sudah berat, bagaimana siksa neraka. Kalau diberikan maaf itu saja sudah nikmat, bagaimana nikmatnya surga. Maka supaya orang itu bersemangat mengarahkan ke sana. Hadza wala na'lam, ini supaya kita tahu anna syaita fil haram muharramun, sesungguhnya berburu di tanah haram itu hukumnya haram. Alal muhrim wa ghorihi, kepada orang yang sedang ihram dan juga yang lain-lain. Wa huwa al muhalli, orang yang diberikan kehalalan. Walaupun tidak ihram, tapi kalau tempat berburunya di tanah haram tetap haram. Jadi ada gerbang masuk tanah haram, Anda masuk tanah haram, bahasa gampangnya begitu. Siapapun dilarang untuk berburu, ihram atau tidak ihram, semuanya dilarang untuk berburu. Sing gak ihram saja nggak oleh, apa nah sing ihram lebih nggak boleh. Wal haramu haraman, dan tanah haram itu ada dua yang dikenal dengan haramain, yaitu haramu Makkah al-Mukarramata, keharaman Mekah al-Mukarramah, wa haramul Madinah an-Nabawiyah, dan keharaman Madinah an-Nabawiyah. Maka yang tepat bukan Madinah Munawwarah tapi Madinah Nabawiyah, karena hijrah Nabi ada di Madinah. Otomatis Munawwarah itu di sinari, ya siapapun di sana berkembang ilmu adalah nur. Walaupun tidak di Madinah, tapi tempat itu dikembangkan ilmu, ya Munawwarah, karena memang al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Amma haramu Makkah faqat qala fi Rasulullah SAW, adapun keharaman kota Mekah, berkaitan tentangnya bersabda Nabi SAW, inna Ibrahim qad harama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram, itu tanah yang terhormat. Nggak boleh untuk apa saja. Satu, untuk perang nggak boleh, kecuali diserang sebatas membela diri. Dan nomor dua, pepohonannya nggak boleh untuk ditebang.
kecuali yang terpaksa mungkin sengkleh ngedang-ngedangi dalan ya terpaksa. Kecuali ilalang memang itu untuk kebutuhan umum, memang diizinkan. Kemudian binatangnya tidak boleh untuk diburu. Makanya doro nek kono kuwatah kutuk-kutuk. Menate nyekel doro napa dereng sing umroh niki. Termasuk berburu itu menangkap itu. Termasuk berburu itu tidak boleh. Tidak usah dicekel, sawang wae. Nangkap termasuk berburu itu menangkap itu. Dan nggak usah dicekel atau dilus-lus, disawang wae. Kenapa? Tidak boleh berburu. Berburu itu menangkap. Lihat saja. Demikian juga binatang itu berteduh kemudian diusir, jadi dijeki, nggak boleh juga. Demikian juga ada benda jatuh, tidak boleh untuk diambil kecuali mek ditutuh nih. Ini milik siapa ini? Kayaknya ceblokin nah. Itu diantara peraturan tanah haram. Makanya siapa sing bisa memenuhi sehingga ketika ihram dia nggak gontok-gontokan, nggak gojlokan, nggak elok-elokan, nggak pisuh-pisuhan. Berarti sukses dan potensi tukaran itu besar. Besar mboten potensi tukaran. Menawi ngersane badhe mirsani potensi tukaran wayah hajian lan wayah Ramadanan. Hajian full tiang. Kabeh tiang pengin mendapatkan fasilitas. Ning wong sak akeh ngoten nika, bisa 2 juta, 4 juta atau berapa. Masing-masing dengan kesibukannya dan ngopeni awak dewi-dewi, ini kan berpotensi terjadi ricuh. Demikian juga ketika bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, kabeh wong pengen iktikaf. Jangan golek enggon iku jan uyel-uyelan, pol. Isin tok nggen itu diendih nggih wonten. Wonten, isin tok nggen ketawa, sepi tok nggen. Terus nyusul wong sak kira wong pirang-pirang sing entuk nggen dhisik niku izin, terus wonten tiyang sing tekan duwe grup terusir lho niki. Supaya enggak menimbulkan ricuh, ngalah. Walaupun dia itu dibela, jangan pergi, kamu itu bener situ. Enak sing mancing-mancing seperti itu jangan rawan. Makanya itu kalau enggak sabar itu jangan berpotensi mek tukaran. Nah. Itu penting. Itu diperhatikan. Itu tadi tentang seluk-beluk tanah haram. Fahya haramun ila yaumil qiyamah, itu dihukumi haram sampai hari kiamat, tapi ini ada pengecualian sekali. Nah, Mekah tanah haram enggak boleh untuk perang, ada pengecualian sekali. Kapan? Ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Tahun 8 Hijriah. Yaitu karena mereka menzalimi, ini hendak menghukum kepada yang zalim. Tapi enggak berapa lama ternyata sudah diharamkan lagi, dan ternyata peperangannya itu tidak menggunakan senjata tapi pakai ucapan. Makanya disiapi bagaimana orang Quraisy enggak berkutik, maka pasukan sangat rahasia mengepung. Mereka enggak sadar dikepung, ketika sudah dikepung rapat enggak bisa berkutik, akhirnya perangnya menggunakan ucapan. Siapa meletakkan senjata aman, siapa masuk rumah menguncinya aman, siapa masuk masjid aman, siapa masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Itu sudah dikepung itu permasalahannya, cuma dengan ucapan. Akhirnya mereka enggak berkutik. Ketika sudah bisa dilucuti, rukhsah itu sudah diangkat kembali. Sejak itu sudah tidak ada pengecualian boleh untuk perang lagi, kecuali diserang batas membela diri. Itu pemberlakuan tanah haram untuk dihormati nganti tukaran wed gak oleh, itu terjadi ila yaumil qiyamah. La yuqtala khalaha, enggak boleh ditebang pepohonannya. Wala yunafaru, itu enggak boleh diusir binatang buruannya. Wala yusadu, dan juga enggak boleh untuk ditangkap. Doro-doro, kudu-kudu enggak boleh untuk dicekel, dilihat saja. Wa hududul haram, dan batas tanah haram al-Makki yang ada di Mekah, qad haddadaha, telah menetapkan batasannya si Ibrahim alaihissalam ma'a Jibril alaihissalam.
Amma hududu haramil Madinah, adapun batasan keharaman tanah Madinah, faqad haddadaha Rasulullah SAW biqaulihi, beliau telah menetapkan pembatasannya dengan sabdanya, al Madinatu haramun min atir ila saur. Madinah sebagai tanah haram, gerbang dan finishnya dari atir sampai saur. Kita tidak usah untuk melihat petanya, ke sana nanti tentunya akan diberitahu oleh pemandunya. Sekarang kita masuk tanah haram, itu gerbangnya, senada dengan itu. Bila sudah masuk tanah haram, fala yusadu saiduha, tidak boleh diburu binatang buruannya. Akhirnya itu binatang itu jangan bebas. Kata cagar alam kata nih, hidup leluasa, nggak ada yang mengganggu. Wala yuhtala kholah, nggak boleh untuk ditebang peponannya. Kal haram al-makis, berarti tanah haram yang ada di Mekah, sawaun bisawin, sama persis. Wa kama yang bagi, dan sebagaimana selayaknya anak lama, supaya kita tahu anna khamsan minal hayawanat, ada 5 dari binatang, udhina fi qatrihin, diizinkan membunuh 5 jenis binatang ini, fil khilli wal harami, di tanah halal maupun di tanah haram, wal muhrim wal muhalli, untuk orang yang sedang ikhram maupun yang ditetapkan orang yang halal, mananya tidak sedang ikhram. Wa ya, apa 5 binatang itu? Yaitu alati yang jad fi qaulin Nabi, telah datang pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, khamsu fawasiko, ada 5 binatang fasik, yaitu binatang yang bahayanya dominan. Sopo-sopo cedok berpotensi kena bahaya dari binatang itu, maka binatang itu akhirnya diboleh kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, di tanah haram maupun tidak halal, orang yang ikhram maupun yang tidak ikhram, fil khilli wal haram, di tanah halal maupun di tanah haram. Apa itu? Pertama, al hayyatu, ulo. 2, wal ghurabu al abqa, yaitu gagak sing rupa ulune belang putih hitam, maknanya gagak memang itu cirinya. Yang ketiga, wal faratu, tikus. Yang keempat, wal kalbu al akur, anjing galak, anjing gila, anjing yang membahayakan. Wal khida'ah, dan semisal mano alap-alap. Wama kisalehe, dan apa yang dikiaskan. Ada binatang lain yang sifatnya sama, walaupun nggak disebut, nanti bisa dihukumi sama. Mingkuli ma'yudhi, dari setiap binatang yang banyak mengganggu. Kal asati, semisal singa, wan namir, dan macan, wadhi'bu, dan serigala, wal fahad, dan semisal macan. It ala hada, di mana atas pengkiasan ini ajma'a fuqaha'u al-Islam, telah sepakat ahli fikih Islam rahimahullahu ta'ala. Makanya bila rumah kita ada kalajengking, nonton nggih, tikus, ulo, gagak, alap-alap, nah itu kapanpun dimanapun bunuh. Termasuk ada fuwaisikoh, si fasik kecil, nopo, cecak, juga iya tangkap, tekek kelasnya cecak, cuma gede mawon. Itu binatang fasik yang diperintahkan dibunuh, berarti nggak bisa untuk dikonsumsi. Walaupun tiang promosi jari tekek saged damel obat nopo, gatel. Bahkan ra oleh dibeleh, cek urip-uripan cemplungne mawa, krencal-krencal ngoten nggih. Nganti gosong terus iku didadekne bubuk ngoten nggih. Jare mujarab. Itu harame ping pira ngoten niku nggih. Pertama, haram binatang supaya dibunuh, berarti tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang kedua, ketika mengolah itu dengan cara menyiksa, dibuang urip-uripan. Nah, senada dengan itu ada unsur kedzaliman. Padahal kita diperintahkan berbuat ihsan pada segala sesuatu, sampai ketika menyembelih supaya berbuat baik. Gimana?
tajamkan pisau supaya memutusnya urat dengan cepat, getih mili dengan cepat, sehingga nanti kelarane sebentar. Sampai kepada orang kafir pun juga diperintahkan berbuat baik, pancen wayahe mati ya bagaimana mati yang cepat, bukan mati yang diansur, potong anu, rasakno dan sebagainya. Tidak boleh. Silahkan berburu cecak, tapi jangan diolah, tekek kelasnya juga cecak. Itu apabila bisa membunuh, sekali bunuh mati, sekali pukul mati, itu yang paling bagus. Tetapun carane sekali pukul mati. Ya tamal gunting, langsung gulune krek, nah ngoten ya, langsung tugel. Walaupun akhirnya dia ketika mati juga masih rodok suwi. Tapi dengan cara diputus tel lah begitu, ya sudah, itu cara cepat untuk mematikan. Nanti dipun cokot tekan apa dereng? Lo nanti pun kalau tugel tel kae pun putus total. Lo tungtungi tangan kemangap. Kalau puan dicokot niku nggih. Kok bisa? Ya mbo, ya begitulah. Mungkin proses darah keluar itu pelan sehingga otaknya masih ada stok darah, oksigen, bisa jadi. Cik sadar malah nyokot juga. Yang seperti itu kalau ia jadikan sebagai barang dagangan juga sesuatu yang enggak diizinkan. Wa akhiran terakhir, ayyuhal qari, wahai pembaca al-karim, wal mustami al-mustafid, pendengar yang bisa mengambil faidah, udkura ma alimtuma, ingatlah apa yang kamu berdua sudah tahu. Min dari anna Allah Ta'ala yabtali, Allah Ta'ala itu menguji ibadahu al-mumin pada hambanya yang beriman, bil fi'li wa tarki, untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, wabil khair wal ghair, dan kerjakan kebaikan dan tinggalkan selainnya. Terus merupakan tarbiyatan lahum, sebagai pendidikan buat mereka. Jadi adanya perintah larangan halal haram itu sebagai pendidikan. Wa idatan liyahtamila a'ba asyariati, dan sebagai persiapan untuk mampu memikul beratnya syariat. Wa takalifatin, dan beban-beban agama ini. Liyafuzu bi walayatihi, supaya mereka beruntung dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbati, dan cintanya, wa ridho, dan ridhonya, wa ridwanihi, dan keridhoannya. Jadi itu sebatas ujian saja. Ketika terbukti taat, itu nanti pahala akan mengalir. Makanya jangan merasa Allah ketika menguji, misalnya suruh infak, Allah itu kehabisan stok, bantulah, bukan. Tapi untuk menguji bagaimana kamu tunduk kepada syariat. Bila kamu betul-betul tunduk, Allah akan melipatkan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Ini menunjukkan ketika Allah memerintahkan sedekah bukan karena Allah itu kehabisan stok, tetapi kasih sayangnya hamba diuji ternyata tunduk. Nah, maka dia dapat imbalan dengan berlipat-lipat yang kita nggak mampu menghitung. Makanya ujian itu adalah untuk menjajaki sejauh mana kita punya kesetiaan, bukan itu beban sebenarnya. Fadkuru hadza wasbiru, maka untuk itu supaya kalian banyak zikir dan sabar. Al-ibtila, ketika sedang diuji. Makanya berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah bantu saya untuk zikir, untuk syukur, untuk bisa membagusi, dan supaya bisa sabar kita berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, minta untuk mendapatkan curahan kesabaran. Waqad yakunu ju'an, waqad yakunu khaufan, ada kalanya yang namanya ujian itu bentuknya lapar. Waqad yakunu, ada kalanya ujian itu bentuknya khaufan, rasa takut. Waqad yakunu sehatan, waqad yakunu maradun, kadang bentuknya sehat atau kadang bentuknya sakit. Sehat itu ujian, bagaimana ia menggunakan sehat untuk taat. Demikian juga sakit juga ujian, bagaimana ketika sakit dia sabar. Makanya ketika sehat aja ngelokne wong liya, wonge mbok kaya aku, resikan, sehat. Awakmu wong koproh malah dikerek. Macem-macem.
Nggak boleh mengatakan seperti itu. Alhamdulillah saya kok dimudahkan sehat, bagaimana saya menggunakan sehat untuk semakin taat. Dia kok diuji begitu, semoga dia sabar. Nah, begitu mestinya. Semua itu adalah ujian dari Allah. Waqad yakunu walayatan, kadang dia itu mendapatkan simpatisan, waqad yakunu ihanatan, kadang juga dihina. Makanya ketika mendapatkan simpatisan dipuji, jangan berbesar kepala. Ketika dihina, ya jangan merasa kamu itu direndahkan. Pernah nggak kita tuh dihina? Gak disopo, dipelilii, sinis dan macam-macam. Ya sibukkan saja dengan zikir. Itu saya sedang diuji. Dia diuji dengan lingkupnya, saya juga diuji dengan lingkupnya. Nggak usah ngomentari wong liya. Persiapkan saja diri. Bagaimana saya ketika sedang disinisi, dihina, disingkirkan, itu saya sabar. Karena mereka yang menghina pun juga sedang diuji. Sama-sama diuji. Nggak ada yang lolos dari ujian. Sama-sama diuji. Penguji itu adalah Allah. Makanya sibukkan untuk sukses. Dan kita saling mendoakan, semoga dia yang diuji kaya, bisa syukur saya yang diuji miskin, bisa sabar. Dia yang sedang diuji sedang naik daun, bisa syukur saya yang sedang gugur daun, umpamanya begitu. Itu juga sabar dan sebagainya. Fala nasbir, marilah kita bersabar. Ala kulib tilain, terhadap semua jenis ujian, biridho dan ridho. Ketika diuji kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kita ridho. Kenapa? Ini takdir. Ada faedahnya. Ujian kesabaran. Lah aku ridho dan sabar, nanti imbalannya luar biasa. Apa alasannya tidak ridho? Wong dilipatkan 10, 700. Sabar balasannya tidak bisa dihitung. Kok nggak ridho itu alasannya apa? Ridho kan? Karena balasan orang yang sabar adalah innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Orang sabar balasannya tidak bisa dihitung. Wa taslimu lillahi fi, dan berserah diri kepada Allah. Wala nufariqu dzikra, jangan sampai kita meninggalkan zikir kepada Allah bi ibadah dan memperbanyak ibadah. Sibukkan saja dengan zikir, muhasabah, istighfar. Wa bihamdi wa syukri, dengan memuji Allah dan mensyukurinya. Wa hadza sabil faizin, inilah jalannya orang yang beruntung. Calon minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Wa hasarona fi zumratin, dan Allah mengumpulkan kita bersama rombongan mereka. Allahumma amin. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pujian semata terhaturkan untuk Allah Ta'ala. Semoga salawat salam tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita masuk pada rangkuman. 1. Keunggulan generasi pertama. Keunggulan generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dengan zuhud, aman dari fitnah dunia. Dengan zuhud, aman dari fitnah dunia. Kita ulang, nomor 1, keunggulan generasi pertama, itu para sahabat radhiyallahu anhum dengan zuhud, aman dari fitnah dunia. Titik. Tentang keunggulan mereka kita sudah maklum, karena berbagai macam sanjungan Allah telah berikan. Puncaknya dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Muhajir Ansor generasi awal, mereka sabar ketika berislam disiksa. Mereka siap berperang, perang Badar. Mereka siap berperang, Bai'atur Ridwan, penaklukan kota Mekah, perang Mu'tah, perang Tabuk. Itu berat dan berat, tapi mereka sukses. Itulah jalannya orang Islam, supaya generasi berikutnya cara berislam sebagaimana mereka. Itu keunggulan mereka. Nah, untuk menghadapi fitnah dunia itu dengan cara zuhud. Dengan zuhud aman dari fitnah dunia.
Yang paling dominan zuhud yaitu menggunakan harta seperlunya yang bersifat doruri, selebihnya banyak sedekah. Itu zuhud. Menggunakan harta yang mendesak saja, selebihnya banyak sedekah. Contohnya pun upami weteng dipun iseni sego pecel sak pilang niku sampun cukup. Nggih sarapanipun apa? Sego pecel wae. Senajan to tuku sego sepiring 500.000 ya kuat. Zuhud niku cukup saya yang menggunakan 5.000 wae. Enggak usah seling 500. Walaupun saya punya uang 500.000 tinggi sarapan. Jatah sarapanku 500.000, sing tak nggih makan 5.000, sisane tak sedekah nih. Itu zuhud. Itu zuhud. Demikian juga berburu. Kapan orang itu berburu? Lek wayah luwi, rong duwe lawuh, golek. Lek wis wareg ra butuh, walaupun iwake ngawe-ngawe, nggih orang bahasa golek iwak. Itu zuhud. Lek mboten zuhud niku dos pundi? Wis wareg, roh iwak kampul-kampul ra butuh panggah golek. Nggih apa? Mek seneng nyekeli mek demi koleksi. Nah, itu tidak boleh. Kecuali ia menangkap karena untuk melayani yang lain. Sapa orang entuk iki jipun, sapa orang entuk iki jipun, sapa orang entuk iki jipun, itu boleh. Ya gitulah gambarannya. Kegagalan umat Nabi Musa, sejarah nasi atau makanan itu basi, napa masalah? Diuji golek salwa niku gampang. Napa salwa? Jenis manuk. Kelasnya kayak gemak, kutuk-kutuk lemu-lemu. Niku jan cemekel. Pesan Nabi Musa, nyekela sak cukup tinggi lawuh. Nggih mangan. Pamane siji cukup, siji wae aja nganti loro. Senajan to golek 10 20 gampang. Ning kenyataane mboten cukup siji, ning sak mareme waktunya makan ya ora kepangan. Ini kata semangatnya tiyang buka nggih. Tasih kemutan mboten cilian rumiyin badhe buka terus pundi. Sak meja dicepakane kabeh. Rumangsane wayah buka dintek. Nih, dengi wayah buka napa sing dikonsumsi? Ya banyu sak gelas karo kolak bar kuwi mek plelak-plelek ngalih. Mboten disawang. Akhiripun malah turah. Makanya namanya zuhud itu ya sudahlah. Ukuran wetengku paling banyu sak gelas karo kolak sak mangkok ya wis. Itu saja yang dicepak nih. Senajan nyepaki kono iso, ning enggak usah, kecuali mau sedekah silahkan. Ya gitulah. Umat ini ujiannya memang harta. Maka zuhud itu kunci sukses dari fitnah dunia. Orang sedang ihram nggak boleh berburu, ternyata binatang itu nyepak kabeh. Nomor 2, waspada generasi akhir. Fitnah dunia melambai. Waspada generasi akhir. Fitnah dunia melambai-lambai. Napa bahasa Jawane melambai-lambai? Ngawi-ngawi. Menyerahkan diri, ambil saya. Waspada generasi akhir, fitnah dunia melambai-lambai. Banyak orang berkedok agama untuk mencari dunia. Banyak orang berkedok agama untuk mencari dunia. Riba itu haram, tetapi ia ganti dengan sedekah
administrasi. Itu tadi poin kedua. Kita ulang, waspada generasi akhir. Fitnah dunia melambai-lambai. Banyak orang berkedok agama untuk mencari dunia. Riba aslinya haram, ia kemas sedekah administrasi atau bahasa yang semisal. Itulah ujian umat ini adalah al-mal. Kunci-kunci gudang kekayaan telah diserahkan. Ternyata sudah diwaspadakan. Yang kekuatan pada kamu bukan miskin tetapi dibentangkan dunia. Kamu nanti lomba mencari sebagai orang dulu juga lomba. Sudah lomba, masing-masing ambisi bersaing, saling sikut satu dengan yang lain. Sampai jabatan dan perebutan gitu. Ben kalah malah disihir. Nanti bakulan disihir tonggone. Begitu masak enggak berapa lama mambu, masak mambu. Oh, wonten ngoten niku. Enggak ada. Sebatas mek golek badi piro niku malah siap merdukun. Kira-kira pun merdukun niku napa badine? Badi dhuwit ra sida bape nggih mbayari dukun. Sing jelas badine badi syirik nggih mboten? Mesti niku. Sing jelas badine badi napa? Badi syirik, badine dhuwit rong mesti. Kenapa? Nggih mbayari dukun. Bayari mboten? Ya bayari. Sebatas laris muarem, tonggone malih padha mambu ora kepayon. Padahal larise ngono ki ya ora duwe turahan apa? Pangkah ngibayari dukun. Nek seneng dolanan, pasaran kepayon laris kelasé bocah cilik nggih. Pasaran pawayu, pawanan duwite akeh mari saponi. Kan nganten wong ngeten nggih nang kelas nggih. Nek laris demen pasaran, jarake laris duwite akeh tapi selesai saponi. Ya sing susah pangah wong tuane dadak ngedusi, dadak nyuwapi ngoten nggih. Bocah bar terus ngleser. Ya gitulah. Orang yang berlomba mencari dunia sebatas ditumpuk-tumpuk kelasnya kayak bocah cilik pasaran. Makanya kita harus berpikir agama. Makanya kerja itu dibatasi. Saya Albani dulu ketika kerja sekitar 2 jam 3 jam. Selebihnya untuk kreasi, membaca, merangkum, mencetak buku, menghafalkan, dan macam-macam. Soalnya nanti dunia akan maslahat. Kita cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Karena aslinya yang kita butuhkan sedikit. Sego ya sedikit, tidur juga sedikit, kendaraan ya sedikit. Penae numpak mobil regane 30 miliar. Karo mobil regane pun 50 juta, meh padha mboten? Meh padha mawon. Ning kacake ra karu-karuan. Nomor 3, 5 binatang fasik bisa dibunuh kapan saja dan siapa saja. Lima binatang fasik bisa dibunuh di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Titik. Makanya bila kita ketemu dengan 5 binatang ini silahkan. Di mana saja, kapan saja, siapa saja, di tanah halal atau haram, pagi, sore, siang, malam, siapapun boleh melakukan. Sampai ketika sedang sholat anak Allah nggih golek tutuk ning mboten cah bengok-bengok nggih. Golek tutuk nih ngoten. Nomor 4, sayang Allah pada hambanya. Sayang Allah pada hambanya lebih besar daripada hamba menyayangi diri sendiri. Sayang Allah pada hambanya
lebih besar daripada hamba menyayangi diri sendiri. Beban kepayahan, kemiskinan, kelaparan, beban kepayahan, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain sebatas bahan ujian. Beban kepayahan, kemiskinan, kelaparan, dan semisalnya sebatas bahan ujian. Selagi sabar, ridho, berharap pahala, dan takwa, pasti sukses. Selagi sabar, ridho, berharap pahala, dan takwa, pasti sukses. Kita ulang rangkuman keempat, sayang Allah pada hambanya lebih besar daripada hamba menyayangi diri sendiri. Ini harus meresap pada diri kita. Makanya kita jangan merasa dibebani oleh Allah. Justru yang benar, sayang Allah pada hambanya luwih gede daripada kita menyayangi diri sendiri. Gimana kalau ada beban, kepayahan, kemiskinan, sakit, lapar, perkara yang menakutkan? Jawab, itu hanya sebatas bahan ujian. Bukan karena Allah nyio-nyio, bukan. Sebatas alat untuk menguji. Jangan merasa dibebani, tapi mikir, saya sedang diuji miskin, diuji kesel, diuji takut, diuji anyel, dan macam-macam. Sadar itu sebagai sedang diuji saja. Maka selagi sabar, ridho, berharap pahala dan takwa, dia pasti sukses. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Judul berikutnya insyaallah kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.